Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan menjelaskan secara sederhana isi dari modul 2 ya, modul 2 di kegiatan PPG Piloting tahap 2. Modul 2 isinya tentang pembelajaran sosial emosional. Di sini saya niatkan untuk membantu teman-teman yang mungkin kesulitan dalam memahami isi modul 2 ya. Memang ada beberapa orang yang memang kesulitan jika harus memahami sekian lembar bacaan itu ya dalam waktu yang singkat. Di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit dengan bahasa saya dari apa yang saya pahami, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya. Untuk di modul 2 di topik yang pertama itu kenapa penting ya? Kenapa pembelajaran sosial emosional itu penting? Sederhananya, cerdas secara emosional itu dapat membantu seseorang untuk memperkecil konflik. Jadi kalau ada orang yang memiliki kecerdasan sosial emosional, setidaknya dapat memperkecil konflik, kemudian meminimalkan adanya masalah gitu ya. Masalah tetap ada, cuman minim gitu ya. Dan setidaknya kalau orang itu memiliki kecerdasan sosial emosional yang cukup baik, maka dia akan bisa menentukan respon yang tepat atas setiap kejadian yang datang. Jadi kenapa ya, salah satu alasan kenapa pembelajaran sosial emosional itu penting, yaitu yang seperti yang sudah saya tuliskan secara sederhana ya, seperti itu. Jadi ketika kita memiliki murid yang cerdas secara emosional, maka mungkin saja di kelas itu konfliknya tidak begitu banyak, kemudian jika ada masalah mereka dapat menyelesaikannya dengan respon yang tepat. Jika tidak cerdas secara sosial emosional, ya tentu saja mereka akan mudah berkonflik, kemudian mudah diprovokasi, mudah diadu domba karena tidak memiliki kecerdasan sosial emosional. Terus emosinya susah dikendalikan karena dia tidak tahu bagaimana cara merilis emosi dengan cara yang tepat ya, kemudian mudah stres gitu ya. Stres itu bisa terjadi pada siapa saja, bahkan anak kecil pun sudah memiliki rasa stres dan frustasi ya, cuman kadang-kadang mereka harus diarahkan. Nah, ketika mereka tidak memiliki kecerdasan itu, biasanya di kelas akan menjadi sumber masalah gitu ya. Baik, kemudian yang kedua, jadi di modul 2 itu kan ada 3 topik ya. Yang pertama adalah mengapa pembelajaran sosial emosional itu penting. Nah, kemudian di topik yang kedua, teman-teman akan mempelajari apa dan bagaimana pembelajaran sosial emosional itu. Pembelajaran sosial emosional seperti yang saya tuliskan di situ ya. Ini membangun pengetahuan ya. Pengetahuan tentang sosial emosional, keterampilan tentang sosial emosional, dan sikap yang terkait dengan sosial emosional itu sendiri. Nah, di modul juga sudah dituliskan di situ ada yang namanya kerangka Castle ya, kerangka Castle. KSE itu adalah kompetensi sosial emosional kerangka Castle. Ada 5 kompetensi, ada 5 kemampuan ya yang harus dimiliki oleh pendidik yang kemudian itu diajarkan ke peserta didik ya. Yang pertama adalah tentang self awareness, yaitu kesadaran diri. Nanti kita akan bahas satu persatu secara singkat ya, secara singkat. Self awareness itu adalah kemampuan untuk memahami emosi diri. Nah, nanti ada memahami emosi orang lain di nomor berikutnya ya. Jadi self awareness adalah kemampuan untuk memahami emosi dirinya dulu. Baru kemudian yang kedua adalah self management ya, manajemen diri, yaitu kemampuan untuk mengelola emosinya. Ketika dia paham, diharapkan dia mampu mengelolanya dengan tepat. Yang ketiga adalah social awareness. Ketika dia sudah selesai dengan dirinya, maka diharapkan dia bisa memahami orang lain. Ya, kemampuan untuk memahami pandangan orang lain, pikiran orang lain, dan perasaan orang lain setelah dia bisa memahami dirinya, mengelola apa yang dirasakan, dan kemudian dia mampu memahami orang lain. Ingat ya.
Yang keempat adalah relation skill. Relation skill itu hubungannya dengan keterampilan sosial, ya. Kemampuan untuk membangun dan memelihara hubungan yang sehat. Yang terakhir adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, ya. Jadi itu 5 kerangka kompetensi sosial emosional, ya, kompetensi yang harus dimiliki menurut Castle. Ingat ya. Jadi yang pertama adalah memahami dirinya dulu, memahami apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan. Ketika dia mampu memahami dirinya, mengenal dirinya dengan baik, harapannya yang kedua yaitu mampu mengelola emosinya dengan baik. Yang ketiga, setelah dia mampu memahami, mengelola dengan baik, barulah dia memahami orang lain, belajar memahami orang lain. Apa sih yang ada di pikiran orang lain? Apa sih yang eh, pandangan orang lain itu seperti apa? Dia harus paham. Ketika dia bisa memahami perasaan orang lain dan lain sebagainya, maka diharapkan juga bisa membangun hubungan sosial yang sehat. Sehingga diharapkan ketika ada masalah apapun dia bisa mengambil keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Begitu ya kira-kira. Nah, contohnya seperti apa nih kalau diterapkan di pendidikan, ya? Kita ingat lagi yang pertama adalah self awareness, yaitu kesadaran diri. Apa yang harus dilakukan gitu ya? Guru terlebih dahulu kan dirinya sendiri dulu ya. Dia mengidentifikasi emosi dalam diri. Itu self awareness. Kemudian tahu apa kelemahan dan kelebihan yang ada di dirinya. Kemudian menikmati setiap proses kehidupan dan mau berpikir positif. Nah, kaitannya kalau merancang pembelajaran itu contoh bermain kartu emosi. Ini saya ngomong konteksnya di PAUD karena saya guru PAUD ya. Konteks di PAUD kita anak-anak diajar untuk bermain kartu emosi, diajak untuk mengenali emosi yang dirasakan, marah, sedih, gembira, jijik, takut, khawatir dan lain sebagainya. Kemudian mungkin untuk yang kelas lebih besar diajak untuk membuat refleksi diri dan jujur pada diri sendiri. Jadi kaitannya dengan kemampuan, kompetensi yang nomor satu itu bisa dirancang sebuah kegiatan yang mungkin anak-anak diajak untuk mengenali apa sih yang dirasakan di hari itu, gitu ya. Kemudian diajak pula untuk jujur pada dirinya sendiri dan diajak pula untuk mengidentifikasi apa ya yang aku bisa. Tentunya kalau untuk anak PAUD kan yang ringan-ringan ya, misalnya aku bisa loh menendang bola, aku bisa loh memanjat. Nah itu kan sebenarnya suatu apa ya istilahnya, suatu kebanggaan, memunculkan apa ya, mengenali kemampuan dirinya yang ringan-ringan saja, yang sederhana saja kalau untuk anak PAUD. Kita lanjut di yang kedua yaitu manajemen diri. Ingat ya, manajemen diri itu adalah mengelola apa yang dirasakannya, dikelola dengan baik, dirilis dengan baik gitu ya, dengan tepat. Jadi mampu mengelola emosi, ketika ada stres datang apa yang harus dilakukan, kemudian disiplin, dan memiliki inisiatif serta memiliki rasa percaya diri. Kaitannya kalau di pembelajaran teman-teman bisa mengajak siswa membuat proyek. Nah kan, proyek itu akan ada konflik ya, akan ada konflik di mana siswa kita akan belajar untuk mengelola stres kalau nggak selesai ini gimana gitu ya. Berarti kita merancang suatu proyek yang harapannya adalah siswa kita bisa mengelola emosi yang dirasakan, atau jika muncul apa ya istilahnya, rasa frustasi karena mungkin proyeknya apa ya lama gitu atau dirasa ada kesulitan gitu ya, mereka mampu merespon itu dengan baik, mengelola dengan baik. Kemudian ada permainan kelompok dan membuat aturan-aturan di dalam kelas. Itu yang bisa diterapkan ya. Yang ketiga adalah social awareness, yaitu kesadaran sosial. Mampu memahami orang lain. Jadi mempertimbangkan perasaan orang lain, mengenali kekuatan orang lain, muncul rasa peduli, empati, mau mengucapkan terima kasih, dan mempelajari aturan-aturan sosial yang lain. Nah, sebagai guru atau sebagai pendidik bisa nih kita memunculkan ini melalui kegiatan bermain peran, proyek sosial, kemudian di storytelling ya.
Kalau mungkin di level yang lebih tinggi lagi, siswa bisa diajak untuk membuat jurnal syukur, mensyukuri apa yang ada di dalam dirinya gitu ya, diajak menuliskan apa sih yang bisa disyukuri dari hidup ini gitu ya. Kemudian membiasakan ucapan-ucapan terima kasih. Gitu ya. Jadi ketika bermain peran ya atau storytelling bisa nih gitu seorang guru menanyakan bagaimana sih rasanya jika kamu ada di tokoh yang ada di dalam cerita. Nah, seperti itu ya. Jadi siswa dapat berlatih untuk memiliki kesadaran sosial. Yang nomor 4 adalah relation skill, keterampilan sosial. Kalau tadi apa yang nomor 3? Yang nomor 3 tadi adalah kesadaran, sementara yang ini adalah keterampilannya. Ya, bagaimana dia membangun dan memelihara hubungan yang sehat dengan sekelilingnya, mengembangkan relasi yang positif, ya, berpartisipasi dalam kebudayaan, bekerja sama dalam sebuah tim, mampu menjadi pemimpin, mau menawarkan bantuan gitu ya, ringan tangan. Dan kemudian yang paling penting adalah terampil dalam berkomunikasi. Apa yang bisa direncanakan? Bermain peran misalnya di dalam pembelajaran, kemudian proyek budaya, sama juga seperti yang tadi ya, storytelling, diskusi kelompok. Jadi itu yang bisa dirancang Bapak dan Ibu supaya kompetensi-kompetensi yang diharapkan menurut CESL itu bisa terakomodir dengan baik. Yang terakhir adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Bagaimana dia memiliki rasa ingin tahu, terus mau menerima saran dari orang lain, belajar menentukan pilihan ya, kemudian dia bertanggung jawab atas pilihan itu. Tentu saja didahului dengan berpikir kritis dan berani menerima resiko. Tentu saja sama sih ya, kegiatannya sama, bermain peran, memilih permainan ya, memilih peran yang diinginkan. Jadi itu. Jadi ada 5 ya, masih ingat ya tadi ada 5. Yang pertama adalah self awareness ya, kesadaran diri, kemudian manajemen diri. Setelah dia paham tentang dirinya, apa yang dirasakan, dia bisa mengelolanya dengan baik, kemudian dia memahami orang lain. Ketika dia bisa memahami orang lain, dia berusaha membangun hubungan yang baik dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dan terakhir, yaitu dia bisa memutuskan suatu pilihan dan kemudian dari pilihan itu dia mau bertanggung jawab. Itu kompetensi yang diharapkan dari pembelajaran sosial emosional ya. Nah, bagaimana pendekatan yang diharapkan gitu ya untuk supaya kelima-limanya ini bisa tersampaikan kepada peserta didik kita ya. Setidaknya guru harus memahami peserta didik seutuhnya karena bukan hanya akademik saja yang harus diperhatikan, tetapi tentu saja sosial emosional pun perlu diperhatikan ya. Jadi harus memahami secara utuh gitu ya. Bagaimana siswa saya, bagaimana sosial emosionalnya dia, bagaimana dia bisa memahami dirinya, bagaimana dia bisa membangun hubungan dengan orang lain dan lain sebagainya, itu guru harus paham. Kemudian itu dilakukan sepanjang hari, ya sepanjang hari, sepanjang dia menuntut ilmu lah, sepanjang hayat kalau perlu ya. Kemudian yang terakhir adalah dilakukan oleh semua warga sekolah. Jadi memang karena ini hubungannya dengan banyak orang dan siswa tidak mungkin bertemu dengan satu guru saja, maka harus ada kesamaan, keseragaman dalam pola pikir dan perilaku tentang sosial emosional ini antara guru satu dengan guru yang lain. Itu pendekatannya seperti itu. Bagaimana strateginya supaya pembelajaran sosial emosionalnya itu nyampe kepada murid-murid? Nah, di modul itu ada 5 ya. Dan 1, 2, 3, kemudian 4, 5. Tapi nanti akan dijelaskan secara 3, cukup 3 saja. Baik, yang pertama adalah pengajaran secara eksplisit ya. Pengajaran secara eksplisit. Ini apa maksudnya? Pengajaran secara eksplisit itu maksudnya kompetensi-kompetensi itu bisa dicapai ketika kita melakukan pengajaran fokus ke topik tertentu sesuai usia. Misal, di hari itu kita akan belajar
mengenali perasaan. Ada loh beberapa anak yang belum bisa untuk menyampaikan apa yang dirasakan itu. Nah, guru harus menstimulasi ini. Nah, itu pengajaran secara eksplisit, artinya fokus ke topik tertentu sesuai usianya. Kemudian diajari juga misalnya hari itu akan ada pelajaran berbagi, gitu, misalkan seperti itu. Jadi fokus ke satu topik tertentu, ya. Pengajaran secara eksplisit itu maksudnya begitu. Kemudian integrasi. Integrasi itu artinya adalah menggabungkan, mengkombinasi, mengkomunikasi yang pembelajaran ini itu bisa dimasukkan ke pembelajaran aspek yang lain. Ini kalau ngomongin di TK, ya contohnya misalnya di bahasanya mereka bisa bermain peran atau storytelling tadi yang kita singgung di awal. Kemudian untuk matematikanya atau kognitifnya bisa memecahkan masalah sederhana, gitu ya. Kemudian melibatkan peserta didik. Ingat ya, tadi kita diharapkan mampu menjadikan murid-murid kita itu memiliki keterampilan membangun hubungan sosial yang sehat dan bisa mengambil keputusan dan mau bertanggung jawab atas pilihannya. Jadi biarkan anak yang memilih dan menentukan. Libatkan mereka. Hari ini mau main apa? Hari ini mau belajar apa? Biarkan mereka memilih dan biarkan mereka bertanggung jawab atas pilihannya. Kemudian yang keempat adalah penciptaan iklim dan budaya sekolah. Jadi bagaimana memperhatikan keberagaman siswanya, ya, saling percaya, saling menghargai, dan yang terakhir adalah penguatan kompetensi sosial emosional warga sekolah. Ya, ini tentu saja melalui pembinaan, ya. Kepala sekolahnya mungkin bisa membina guru-guru dan tenaga kependidikan yang lainnya di situ, atau dengan memanggil pengajian atau motivator dan sebagainya. Intinya di dalam satu ekosistem itu memiliki kemampuan sosial emosional yang cukup baik sehingga itu bisa nyambung ke murid-muridnya, gitu ya. Maaf ya kalau bahasanya itu apa adanya. Saya itu berusaha mencari bahasa yang sederhana yang sekiranya nanti teman-teman bisa langsung klik gitu ya. Baik, jadi seperti apa praktiknya? Ada di modul itu dituliskan 3 signature practice, ya, ada tiga cara melatihnya. Yang pertama adalah lakukan pembukaan yang hangat, yang kedua kegiatan pembelajaran yang menantang, kemudian penutupan yang optimis. Jadi pagi hari ketika bertemu murid-murid, ciptakan suasana yang welcome, yang hangat, ya, sapa mereka, tanyakan kabarnya, bagaimana perasaannya tadi pagi, apa yang kamu lakukan, gitu ya. Biarkan beri stimulasi supaya dia mau menceritakan, gitu ya. Yang ini bisa saja berpengaruh di pembelajaran, ya. Oh, tadi dia rewel karena dia bangunnya kesiangan, jadi nanti kalau misalnya di tengah-tengah pembelajaran itu Bapak Ibu guru melihat dia bermasalah, ya kita maklumi, kita arahkan gitu ya. Terus kemudian kita berikan kegiatan pembelajaran yang menantang, dan yang terakhir adalah penutupan yang optimis, ya. Penutupan yang optimis itu misalnya berikan ending yang murid tadi itu bisa merefleksi dirinya hari ini, tidak harus selalu sebuah pencapaian yang luar biasa. Hari itu bisa jadi dia gagal, hari itu bisa jadi dia tidak selesai, hari itu bisa jadi dia mengalami sesuatu yang tidak enak, ya. Tidak harus selalu hal-hal yang menyenangkan, tetapi kita juga perlu memberikan motivasi jika memang pada hari itu dia memiliki masalah. Jadi berikan ending yang apa ya istilahnya, menyemangati gitu ya. Kalau memang hari itu dirasa menurutnya hari itu tidak berjalan dengan baik-baik saja. Jadi gitu ya, ada tiga apa tadi? 3 signature practice. Jadi itu di modul ya. Dan yang ketiga, topik yang ketiga pada modul 2 adalah bagaimana cara mewujudkan kesejahteraan psikologis, ya. Kesejahteraan psikologis. Nah, sejahtera secara psikologis ini susah-susah gampang ini ya.
Karena apa? Karena kalau kita sadar, teman kita nggak sadar itu ya repot gitu ya. Nah, cara mewujudkannya seperti apa gitu ya supaya semua warga sekolah itu memiliki visi misi yang sama gitu ya. Adalah well-being, suatu keadaan positif ya, nyaman gitu ya, selaras gitu ya antara psikis dan fisik. Itu well-being, good condition, suasana yang nyaman gitu ya. Bagaimana gitu ya. Nah, ada empat apa yang harus diperhatikan ya. Yang pertama, having, loving, being, health. Having itu maksudnya secara fisik, kondisi lingkungan fisiknya dulu ya. Jadi kan ini kan kita ngomongin well-being ya, keadaan positif yang nyaman, yang selaras antara psikis dan fisik. Bagaimana lingkungan sekolahan itu dari segi pencahayaan, penataan ruang, fasilitas itu enak nggak bagi murid-murid gitu ya. Jadi perlu diciptakan itu dulu, having, kondisi lingkungan fisiknya dulu. Kemudian yang kedua adalah kalau fisiknya sudah kita perhatikan secara apa ya istilahnya, sarana prasarananya oke, kemudian bagaimana suasana antar teman ya, antar guru, apakah murid itu nyaman dengan gurunya gitu, suasananya dibangun gitu. Kadang-kadang kalau antara satu guru dengan guru yang lain berselisih aja, mungkin murid-murid itu terasa, cuman mereka nggak tahu, merasa nggak enak aja gitu ya. Atau ketika guru bermasalah di rumah, kemudian dibawa ke sekolah gitu ya, mungkin muridnya juga akan terasa gitu ya, terasa uh, tahu rewel, membuat masalah gitu ya, karena memang lovingnya kurang atau hubungan sosial suasananya tidak mendukung. Kemudian ada being, pemenuhan kebutuhan diri. Kebutuhan diri yang utama adalah bagaimana murid-murid merasa dihargai, dicintai, diterima, diakui gitu ya. Nggak dicuekin gitu ya, mereka merasa didengar. Nah, itu seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kesehatan fisik dan mental. Nah, 4 itu yang perlu diperhatikan supaya tercipta keadaan yang nyaman secara fisik dan psikis, mental dan fisiknya juga. Nah, apa yang bisa dilakukan supaya kita kan tadi lagi ngomongin kesejahteraan ya, kesejahteraan mental gitu ya, kesejahteraan secara psikologis gitu ya. Apa yang bisa dilakukan? Yang pertama adalah belajar. Guru harus banyak-banyak belajar gitu ya. Ya melatih keterampilan dirinya, terus mau mempelajari tahap tumbuh kembang anak ya. Pokoknya belajar aja gitu, mengembangkan kompetensinya supaya ketika gurunya selesai dengan dirinya, maka insya Allah lah ini nyetrum nang murid-muridnya itu kalau bahasa Jawanya ya, nyetrum ke murid-muridnya. Yang terakhir adalah berkolaborasi ya. Berkolaborasi, bekerja sama dengan siapa? Yang pertama mungkin yang terdekat adalah dengan muridnya, dengan guru-guru sekolah di sekolahannya. Gitu ya kan, kita ingin mengajari murid-murid tentang bagaimana membangun hubungan sosial yang sehat. Tentu saja gurunya ya harusnya terlebih dahulu seperti itu, karena yang terakhir adalah menjadi teladan yang baik, ya enggak? Gurunya aja tengkar sama temennya, nah bagaimana siswanya akan bisa membangun hubungan sosial yang sehat kalau gurunya saja mungkin secara sosial emosional tidak memiliki keterampilan yang baik. Itu. Jadi ada 3 hal yang bisa dilakukan oleh kita sebagai pendidik. Yang pertama harus terus belajar supaya kompetensi kita jadi baik gitu ya. 5 tadi itu 5 kemampuan menurut kerangka Castle tadi ya. Selain belajar tentu saja juga mau bekerja sama dengan guru, sesama guru, kemudian dengan siswa kita welcome, dan tentu saja mungkin bisa kita lakukan juga bekerja sama dengan keluarga siswa mereka. Yang terakhir adalah menjadi teladan yang baik. Jadi itu yang ada di modul 2. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami sehingga bisa mengerjakan semua pertanyaan yang ada di situ, membuat aksi nyata dan kemudian bisa diunggah di jurnal pendidikan. Nanti kalau ada waktu saya bikinkan video tentang jurnal pendidikan ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.